Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita telah masuki bulan suci Ramadan yang dimana bulan penuh dengan keberkahan. Sebelum kita masuki materi ini yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah SAW, izinkanlah saya untuk membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Lalu, apa yang bisa kita jadikan teladan dari akhlak Rasulullah SAW di era milenial ini? Tentunya banyak sekali teman-teman sekalian. Salah satunya adalah cara bertutur kata. Tidak pernah ada ucapan Rasulullah yang menyakitkan. Tidak pernah ada ucapan Rasulullah itu yang menyudutkan atau bahkan bersifat diskriminatif. Ucapan Rasulullah itu yang ditujukan kepada orang yang menyakitinya pun itu selalu yang baik. Yang keluar selalu dalam ucapan Rasulullah itu adalah doa untuk orang yang menyakitinya agar berubah tidak menyakitinya. Marilah kita lihat di era milenial ini atau yang terjadi di zaman sekarang. Mohon maaf, banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang aktif menebarkan kebencian, baik di sosial media ataupun di dunia nyata. Banyak orang-orang yang sibuk mencari keburukan orang lain daripada kebaikannya. Banyak juga orang-orang yang menyebarkan provokasi hanya karena perbedaan latar belakang. Banyak juga orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang lain tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi. Pihak-pihak yang menyebarkan provokasi itu bisa jadi seorang muslim karena mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Alangkah baiknya jika kita seorang muslim, alangkah baiknya kita itu meniru akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu diutus sama Allah di muka bumi ini tuh untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu untuk menjadi contoh yang baik untuk kita. Seperti yang saya bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi suri tauladan bagi kita, contoh yang baik buat kita, yang patut kita jadikan teladan. Muslim ini diajarkan oleh Islam untuk jadi kepribadian yang penuh cinta, karena kita ini punya Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semuanya. Sehingga kalau ada orang yang melakukan demikian, maka lakukanlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak melihat orang itu dengan benci, tapi Rasulullah itu sayang, kata Rasulullah SAW. Banyak sekali contoh yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW. Di antara tiga ini, Rasulullah itu memiliki kesabaran, yaitu kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Rasulullah itu mulai dakwah secara terbuka, menghadapi berbagai penghinaan, dan sehingga sampai selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy, dan Rasulullah itu menghadapinya dengan tegar. Rasulullah rela hijrah ke Madinah dengan keadaan yang serba kekurangan. Dan yang kedua, Rasulullah itu sabar dalam ketaatan. Rasulullah menjalani dakwah dengan amanah dan dilewatinya itu selama 23 tahun. Dan ibadah Rasulullah itu tidak ada yang bisa menandingi karena Rasulullah itu selalu melakukan salat malam, yaitu sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Dan yang ketiga, kata Rasulullah itu sabar dalam pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang sabar, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka, itu ganjarannya lebih besar daripada orang mukmin
yang tidak bergaul dengan manusia tapi tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Dan akhlak Rasulullah itu yang mungkin sering kita ketahui ada 4, yaitu sidik, amanah, fatona, dan tablik. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, fatona artinya cerdas, dan tablik artinya menyampaikan. Selain itu, Rasulullah juga memiliki sifat yang lembut, santun, eh, kepribadian yang tangguh, sederhana, dan penyabar. Dan ini ada sebuah cerita ketika Rasulullah itu sedang capek, sedang banyak kerjaan, sedang pusing, ya sedang lelah. Nabi itu memanggil Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalimat ini tuh singkat, tapi dalam banget maksudnya. Nabi bisa saja mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan. Wahai Bilal, panggillah orang-orang untuk sholat." Atau dengan bahasa-bahasa lain yang jelas mengatakan bahwa Nabi itu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Kenapa Nabi menggunakan bahasa arihna, istirahatkan kami dengan sholat? Karena ternyata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu, sholat itu bukan beban, sholat itu bukan sebuah pekerjaan, sholat itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi sholat itu adalah roha, rehat, istirahat. Pertanyaannya, bisa nggak kita kayak gitu? Bisa nggak kita itu menganggap sholat itu berasa lagi break, sholat itu berasa lagi santai, atau sholat itu senyaman kita lagi nongkrong, senyaman kita lagi main game? Bisa nggak kita seperti itu? Atau bisa nggak kita itu menganggap sholat itu rehat bagi diri kita? Itulah kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk melakukan satu jenis ibadah yang dimana disebut dengan sholat istirahat, yaitu sholatul tarawih. Lalu Lalu Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat seperti ini. Mungkin bahasanya itu membuat para sahabat zaman dahulu, sahabat Nabi itu insecure kepada kita, kayak eh, Nabi ini terlalu menyayangi kita, yaitu sehingga ceritanya seperti ini. Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku pun juga mencintainya? Dan para sahabat menjawab, para Nabi ya Rasul. Langsung Rasul tuh menjawab seperti ini, kalau Nabi wajar dicintai oleh Allah karena mereka utusan Allah, mereka pernah bertemu langsung dengan Allah, mereka mendapatkan mukjizat. Kalau yang bertemu langsung tuh seperti Musa, wajar jika Allah mencintainya, tapi bukan itu maksud saya. Lalu para sahabat menjawab lagi, oh kalau begitu para sahabat seperti kami ya Rasul. Nabi menjawab lagi, kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika kalian aku cintai dan Allah mencintai kalian. Kalian juga menjadi orang-orang yang melihat langsung mukjizatku. Wajar jika aku mencintai kalian. Tapi ada yang lebih dicintai Allah daripada kalian. Lalu para sahabat itu kepo. Siapa ya Rasul? Rasul menjawab, mereka adalah umatku. Dan Rasul bilang, mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka belum pernah bertemu denganku, mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku, dan mereka mengikuti sunnah-sunnahku, dan aku rindu kepada mereka. Rasul mengatakan lagi, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku. Lalu harus seperti apakah kita itu mengenal Nabi? Kalau kita mau lihat dari angle yang bagus atau yang benar, seharusnya kita itu mengenal Nabi itu lebih dari kita itu mengenal keluarga kita sendiri. Contohnya ada waktu itu ada ketika ada Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun selain diriku." Kata Rasulullah, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku sendiri." Kata Rasulullah, "Al-an, sekarang sudah cukup wahai Umar." Masya Allah, tabarakallah. Itulah indahnya ketika kita tuh apa ya, kita belum ada di muka bumi ini, Rasul itu udah menyanjung-nyanjung nama kita, sudah menyebutkan umatku, umatku, umatku di depan para sahabat. Bahkan Rasulullah mengatakan ada yang lebih dicintai daripada kalian, yaitu umatku. Masya Allah. Maka dari itu kita harus selalu meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu lagi capek, kita ngerasa kita itu berat banget ujian hidup yang kita hadapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah itu berpesan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah
Innallaha ma'as sabirin. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Teman-teman sekalian, ketika kita tuh bersabar dalam menghadapi cobaan hidup, kita bersabar dalam keimanan, kita bersabar dalam pergaulan, seperti yang dicontohkan Rasulullah itu, ganjarannya itu sangat besar. Ketahuilah bahwa Allah itu selalu bersama-sama orang yang selalu bersabar. Ketika kita sedang marah atau kita itu sedang bete pada orang lain, jangan sampai perkataan kita itu menyakiti hati orang lain. Karena ketika hati kita itu kotor atau hati kita itu sedang dipenuhi dengan amarah, itu bisa jadi yang keluar itu adalah amarah. Maka kenapa orang yang bisa jadi ya kalau kalian punya teman, temannya lagi bad mood atau sedang marah, mereka itu ingin menyendiri karena kenapa? Karena kalau misal kita itu lagi bad mood terus kita itu ngobrol sama orang tuh pasti secara tidak sengaja atau tanpa kita sadari kita tuh menyakiti hati dia gitu. Maka dari itu kalau kita lagi marah usahakan kita tuh diam. Karena diam tuh lebih baik daripada kita berbicara lalu menyakiti hati orang lain. Ingat, Rara itu pernah menegur Kak Nusa. Kalau kalian pernah lihat di film Nusa Rara, Rara itu mengatakan seperti ini. Kak Nusa, la tahdab walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ketika kita itu marah, maka kita tuh harus bisa menahan amarahnya itu. Kenapa? Ketika kita itu marah, kita nggak bisa mengontrol amarah itu, setan itu senang, bersenang-senang, membisikkan kita, ayo, 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 ayo marah. Karena apa? Setan itu hanya bisa mengajak kita dalam keburukan. Ya nanti kalau kita sudah terjerumus dalam keburukan itu ditinggal sama setan. Yang rugi juga diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk teman-teman yang sedang berpuasa pada hari ini, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amalan yang kita lakukan pada hari ini dan 1 bulan full ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan bisa tetap istiqomah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qalam wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.